Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Muhammad Rehan. Di sini saya akan mempresentasikan pemasaran Wonbit pada tanggal 16 September 2020 dan 30 September 2020. Nah, langsung pertama ke latar belakang. Kegiatan pemasaran online ini juga dilakukan guna meningkatkan kompetensi siswa. Pada kegiatan pemasaran ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kerja yang akan menciptakan produk lalu mempromosikannya. Tiap kelompok diharuskan memilih nama usaha serta latar belakang pemilihan nama tersebut. Kami memilih nama usaha Wonbit. Wonbit berarti satu gigitan yang melambangkan bahwa setiap produk yang kami jual memberikan kesan nikmat pada gigitan pertama. Tujuan pemasaran digunakan sebagai pelaporan bahan penilaian, rujukan serta bahan evaluasi ke depannya. Laporan ditulis berdasarkan realita yang terjadi di lapangan. Manfaat pemasaran. Manfaat pemasaran: 1. Tidak terbatasnya ruang, waktu. Internet tersedia juga untuk diakses setiap saat. Pelanggan bisa mengunjungi situs tempat yang digunakan untuk memasarkan produk. Mereka juga dapat mengakses dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, biaya pemasaran lebih murah. Biaya pemasaran online lebih murah dibandingkan dengan offline. Pemasaran bisa dilakukan dengan cara memajang produk di website milik sendiri ataupun orang lain melalui agen pemasaran online. Pelaku bisnis bahkan dapat memanfaatkan website ataupun blog gratis yang ada di situs-situs tertentu. Teori pemasaran. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan yang mereka butuhkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Menurut Philip Kotler tahun 1997. Tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat pelaksanaan: kami mempunyai rumah produksi kelompok di Jalan Kedaung, Gang Borneo 5. Waktu pelaksanaannya yaitu Rabu 16 September dan Rabu 30 September 2020. Media promosi. Kami melakukan media promosi dengan dua cara, yaitu dengan media cetak seperti brosur yang sudah disebarkan dan elektronik internet seperti mempromosikan lewat WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Bahan dan proses pembuatan seblak. Yang pertama, bahan-bahan seblak yaitu mie instan, kerupuk, telur, masako 1 bungkus, merica bubuk 1 bungkus, gula setengah kilo, cabai merah 1 on, bawang putih 2 siung, bawang merah 2 siung, dan kencur. Proses pembuatannya yaitu 1. Rebus mie dan rebus kerupuk terlebih dahulu secara terpisah. Yang kedua, membuat bumbu halus dari bahan 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 7 buah cabai merah, dan dicampur kencur secukupnya lalu dimasak di kompor yang menyala. Yang ketiga, campurkan air secukupnya pada bumbu tadi. Masukkan telur jangan terlalu diaduk nanti hancur. Diberi masako, merica, dan gula sebagai penambah rasa. Yang keempat, masukkan mie dan kerupuk yang sudah masak. Yang kelima, lalu masukkan ke dalam kemasan yang sudah disiapkan. 6. Ditutup lalu diberi label. Yang ketujuh, seblak siap untuk dijual. Proses pembuatan longate atau lontong sate. Yang pertama, alat dan bahan sate. Terus yang kedua, daging ayam, bawang merah, bawang putih, kemiri, gula merah, kacang tanah, garam, kunyit bubuk, cabai besar, tusuk sate, arang, dan pembakaran atau pemanggang. Itu proses pembuatan sambal atau bumbu sate. Yang pertama, goreng kacang tanah sampai warnanya kecoklatan. Yang kedua, iris bawang merah, bawang putih, cabai besar serta kemiri sampai warnanya coklat kemasan. Yang ketiga, haluskan semua bahan, rebus air dan tambahkan gula merah hingga gula merah mencair dan air
mendidih. Selanjutnya, proses pembuatan lontong sate, yaitu pisahkan daging ayam dari tulangnya, kemudian potong kecil-kecil seperti dadu. Yang kedua, haluskan bahan untuk bumbu menggunakan blender. Setelah halus, masukkan daging yang telah dipotong kecil-kecil ke dalam bumbu tersebut dan tunggu hingga beberapa jam sampai bumbu meresap ke dalam daging. Yang ketiga, jika daging sudah didiamkan selama beberapa jam, maka lanjut ke proses penutupan daging tersebut. Yang keempat, jika semua daging sate telah ditusuk, maka lanjut ke proses pembakaran. Pastikan tungku pembakaran memiliki bara yang panas stabil. Yang ketujuh, yang keenam, letakkan sate di atas tungku pembakaran khusus dan juga jangan lupa membolak-balik daging sate agar tidak gosong. Kita harus memperhatikan warna daging. Jika warnanya sudah coklat kemasan, maka daging sate telah matang dan siap disajikan. Selanjutnya, anggaran dan biaya. Yang pertama, modal. Pada praktik tanggal 16 September 2020, jumlah anggota kami 7 orang. Besarnya per anggota 60 orang, totalnya 420. Praktek tanggal 30 September 2020, jumlah anggota 7 orang, besar per anggota 80.000. Harga pokok produksi. Yang pertama, seblak. Totalnya 201.000. Harga pokok produksi seblak yaitu 201.000 rupiah dibagi 22 porsi. Produk yang dihasilkan harga pokok produksi per porsi yaitu 9.136 per satu porsi. Harga jual 15.000. Es krim jelly total 146.000. Harga pokok produksi 146.000 dibagi 36 porsi. Produk yang dihasilkan yaitu 4.055 rupiah per satu porsi. Harga jualnya 8.000. Harga pokok lemon tea totalnya 12.500 dibagi 12.500. Harga pokok produknya 12.500 bagi 15. Produk yang dihasilkan yaitu 1.526.000 per gelas. Harga jualnya 7.000 rupiah. Lontong sate total harga pokoknya 331.000. Harga pokok produksinya 331.000 dibagi 60 porsi. Produk yang dihasilkan 5.516 per satu porsi. Harga jualnya 15.000. SPHP totalnya 76.000. Harga pokok produksinya 76.000 dibagi 12 cup. Produk yang dihasilkan 6.333 dibagi satu gelas. Harga jualnya 8.000. Kesimpulan, pada era industri 4.0 ini, setiap hal dimudahkan dengan adanya teknologi, tidak terkecuali dengan pengalaman berbelanja. Setiap orang ingin kemudahan. Setiap orang ingin berbelanja walau hanya dari kamar tidurnya. Maka dari itu, pemasaran online menjawab permintaan itu. Sebagai seorang calon wirausaha akan tertinggal jika tidak menguasai hal tersebut. Maka penting bagi siswa untuk berkompeten dalam bidang pemasaran online. Hal ini dapat diwujudkan dengan melakukan praktek usaha. Saran, pada praktek sebelumnya, mayoritas yang dijual merupakan produk olahan makanan. Hal ini wajar karena pasar yang besar, juga produksi cukup mudah. Namun ada baiknya untuk dapat belajar masuk ke dalam pasar lain sebagai pasar kuliner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.